Kim Ho Chol selaku pelatih Hwaseong IBK Altos mulai memutar otaknya karena akan menghadapi Daejeon Jungkwanjang Red Spark di Liga Voli Korea. Meski baru saja meraih hasil manis pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Jumat, 27 Desember 2024, kemarin, Kim Ho Chol belum bisa tenang mengawal IBK Altos. Dalam laga terkini, IBK Altos melanjutkan tren positif mereka dengan tampil solid melawan Gimcheon Korea Expressway High Pass. Tampil sebagai tuan rumah, IBK Altos menang telak atas juara Liga Voli Korea musim 2022 hingga 2023 itu dengan skor 3-0. Dengan kemenangan telak ini membuat Victoria dan Chak dan kolega menempel ketat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di zona playoff dan sama-sama meraih 31 poin. Rasa gusar masih menyelimuti Kim di mana setelah pertandingan ini mereka akan melawan Red Sparks yang sedang berada dalam tren yang mengerikan. Bagaimana tidak? Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut belum terkalahkan dalam 7 laga beruntun. Di sisi lain, mengalahkan Red Sparks tentunya bukanlah perkara yang mudah dilakukan meski IBK Altos memiliki Dan Chak yang masih mapan sebagai top skor sementara musim ini. Pasalnya, tim yang dilatih oleh Ko Hejin tersebut sedang disorot karena lini serangnya yang menakutkan dengan bertumpu kepada Megawati dan Vanja Bukilik. Tak ayal, persiapan pun sudah diupayakan oleh Kim agar tidak lagi menelan hasil minor seperti saat terakhir kali melawan Red Sparks. Bagi Kim, menghadapi tim berjuluk Red Force itu tak ubahnya seperti pertandingan besar yang akan menentukan nasib kedua belah pihak yang terlibat. Meski akan bertandang ke markas Red Sparks, Kim merasa nasibnya jauh lebih beruntung karena para pemainnya mungkin tidak akan berada dalam tekanan jika main di kandang. Ini adalah pertandingan terakhir pada paruh pertama, jadi kedua tim akan melakukan yang terbaik, ucap Kim. Sementara itu, persaingan antara pebola voli putri asal Asia Tenggara yang berkiprah di Liga Voli Korea dipastikan akan semakin memanas. Liga Voli Korea kedatangan satu lagi pemain asing dari negara kawasan Asia mulai paruh kedua musim. Adalah Tran Thi Bich Thuy yang sempat menjadi bagian dari timnas voli putri Vietnam dengan menempati posisi sebagai middle blocker. Dia adalah rekan dari Kapten Vietnam Tran Thi Tan Thuy alias 4T yang memang sudah memiliki reputasi sebagai rival Megawati Hangestri Pertiwi. Atlet berusia 24 tahun dikabarkan telah menandatangani kontrak bersama tim legendaris yang berdiri sejak tahun 1970 yakni GS Chalters Seoul Kicks. Thi Bich Thuy diplot untuk menggantikan pemain kuota Asia GS Chalters, Stephanie Weiler yang mengalami cedera pergelangan kaki. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh asisten pemain yang dikelola oleh tim The Gyeonglo Chemical. Thi Bich Thuy akan bergabung bersama GS Chalters selama 3 bulan atau paruh kedua musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Dia berpotensi akan mengawali debutnya di negeri ginseng pada bulan Januari 2025 mendatang. Thi Bich Thuy juga menjadi pemain bola voli putri Vietnam pertama yang akan berlaga pada Liga Voli Korea. Bich Thuy langsung menandatangani kontrak berdurasi 3 bulan dengan tim GS Chalters, kata perwakilan pemain. Saat ini sang pemain sudah menandatangani kontrak dan menyelesaikan prosedur sesuai regulasi. Bich Thuy sedang menunggu visa untuk pergi ke Korea. Begitu dia punya visa, Bich akan pergi, ujarnya. Dengan demikian, akan ada 3 pemain ASEAN yang bakal bersaing pada Liga Voli Korea musim ini. Sebelumnya sudah ada Megawati Hangestri Pertiwi asal Indonesia, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dan Tanacha Sooksot asal Thailand, Gimcheon Korea Expressway High Pass. Menarik untuk dinantikan debut dari pemain asal Vietnam itu. Tran Thi Bich Thuy merupakan pemain yang ikut membantu timnas voli putri Vietnam menjuarai AVC Challenge Cup 2023 yang digelar di Gresik, Indonesia. Menurut Yumi, status Megawati sebagai pemain tentunya ada situasi pasang surutnya sepanjang musim, namun Mega memainkan peran Aceng dengan sangat baik. Dan pertandingan ini, versus iPapers, dia juga paling banyak meraih poin bagi kedua tim, dengan raihan 33 poin dan tingkat keberhasilan serangan 54,5%. Itu karena dia, Mega, pandai menjadi ujung tombak serangan. Dia dapat melakukan ini karena musim ini adalah tahun keduanya di Liga, dia punya pengalaman melakukannya. Aku sendiri telah banyak melakukan analisa, mengapa menurutku Mega banyak peningkatan. Aku berpikir karena aku juga adalah atlet wanita,
Menurutku ada peran yang harus dimainkannya, saat chemistry dengan Hyeseon menjadi lebih baik. Di saat itulah muncul Mega sebagai seorang pemain. Ketika melihat di putaran ketiga ini, Mega melakukan serangan via open spike, quick bahkan back attack tegasnya. Bahkan sang legenda voli Korea itu terang-terangan jika nanti Megawati meraih MVP di putaran ketiga tidak pantas bagi siapapun di Korea untuk mendebatkannya. Meski demikian masih tersisa satu pertandingan lagi, jika dia kembali melakukannya dengan baik kupastikan Mega raih MVP di putaran ketiga. Setelah musim sebelumnya juga meraih MVP yang pertama kalinya, dan ini adalah rekor yang sangat bagus pungkasnya. Red Sparks selanjutnya akan menghadapi IBK Altos di partai penutup putaran ketiga pada 31 Desember 2024. Di sisi lain, berbagai komentar orang Korea atas performa memukau Megawati Hangestri di laga Red Sparks versus I-Papers putaran ketiga V-League 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri berhasil jadi pahlawan kemenangan bagi Red Sparks, sekaligus melanjutkan rekor tak terkalahkan. Jungkwanjang Red Sparks berhasil mengalahkan I-Papers di putaran ketiga Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025, Kamis, 26 Desember 2024. Meski datang sebagai tamu, Red Sparks berhasil menuntaskan perlawanan I-Papers dengan dramatis full set dengan skor akhir 3-2. Duo senjata mematikan Red Sparks tampil luar biasa, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit memainkan peran dalam kemenangan Red Sparks. Megawati Hangestri tampil sangat bagus menjadi top skor dengan mengemas 33 poin, persentase keberhasilan serangan sebesar 54,55%. Disusul oleh Vanja Bukilit dengan 25 poin, persentase serangan agak menurun yakni 41,67%. Kemudian, Tio Sungju 8 poin, 35,29%, dan Jung Ho yang 9 poin, 37,50%. Dalam kemenangan ini, Jungkwanjang berhasil memperpanjang rekor 7 kemenangan beruntun. Tim berjuluk Red Force itu juga mencatatkan 11 kemenangan dan 6 kekalahan, 31 poin. Serta berhasil memangkas jarak atau selisih 9 poin dengan Heungkuk Life Insurance Pink Speeders dan Hyundai Hillstate yang sama-sama mengoleksi 40 poin. Sementara itu, penampilan apik Megawati Hangestri bersama Red Sparks di putaran ketiga V-League mengundang perhatian banyak pihak, tak terkecuali bagi Han Yumi yang merupakan legenda timnas voli putri Korea Selatan. Ya, Han Yumi adalah pemain yang menyumbang medali perak bagi timnas voli putri Korea Selatan di ajang Asian Games 2010. Han Yumi juga menjadi andalan timnas voli putri Korea Selatan saat mentas di Piala Dunia Voli Wanita FIF 2007 dan Olimpiade 2012 London. Megawati Hangestri melesat ke posisi kedua daftar top skor Liga Voli Korea usai bikin 33 poin dalam laga lawan I-Papers. Red Sparks pun berhasil menang dramatis 3-2 atas I-Papers. Torehan poin yang dibukukan Megawati itu turut membuat namanya menggusur Vanja Bukilit di posisi pencetak poin terbanyak. Megawati kini naik ke peringkat kedua dengan catatan 386 poin. Megawati unggul 6 angka dari Bukilit. Mega kini memasuki putaran ketiga dan tingkat serangannya juga terlihat cukup membaik. Saat ini Red Sparks telah memenangkan 7 pertandingan secara beruntun dan penghargaan serta kemenangan itu juga berkat dari upaya Mega, kata Han Yumi. Pelatih Ko Hye-jin yang dianugerahi sebagai MVP malah merasa tidak puas walaupun Red Sparks menang susah payah atas tim I-Papers. Menurut Ko Hye-jin, para pemain Red Sparks termasuk Megawati Hangestri kehilangan konsentrasi di tengah laga meski akhirnya memastikan kemenangan. Para pemain melakukan persiapan yang baik secara taktis, tapi menurut saya mereka kurang konsentrasi, jelas Ko Hye-jin. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di Red Sparks berpeluang menutup 2024 dengan rekor kemenangan yang prestisius. Red Sparks meneruskan rentetan kemenangan dalam Liga Voli Korea musim ini. Setelah menundukkan I-Papers, Kamis, tim asal kota Daejeon itu menang dalam 7 laga secara beruntun. Pada 31 Desember, Megawati dan kawan-kawan akan menghadapi IBK Altos. Jika bisa menang, maka Red Sparks akan menorehkan 8 kemenangan beruntun. Catatan tersebut pernah ditorehkan Red Sparks pada musim 2008-2009. Di sisi lain, kemenangan atas IBK Altos pada Selasa akan membuat Red Sparks menyapu bersih putaran ketiga dengan kemenangan.
Putaran ketiga Red Sparks dimulai ketika mengalahkan IBK Altos pada 7 Desember. Sebagai catatan, dalam satu putaran sebuah klub Liga Voli Putri Korea akan berlaga sebanyak 6 kali. Sebelumnya pada putaran pertama dan kedua, penampilan Red Sparks masih turun naik. Dari 17 pertandingan yang sudah dilalui, Red Sparks meraih 11 kemenangan dan menderita 6 kekalahan. Red Sparks berada di peringkat ketiga dengan 31 poin, terpaut 9 poin dari Pink Speeders dan Hillstate yang berada di peringkat pertama dan kedua. Untuk sementara Red Sparks juga masih belum aman dari kejaran IBK Altos yang ada di peringkat keempat karena hanya terpaut 3 poin. Selain itu, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, mengkritik performa Megawati Hangestri dan kolega kendati berhasil mengalahkan I-Peppers dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan, 2024 hingga 2025. Dia menilai anak buahnya kurang fokus dalam laga tersebut. Red Sparks susah payah menang saat bertandang ke markas I-Peppers di Yeongju Gymnasium Gwangju. Pasalnya, Megawati CS menang lewat pertarungan 5 set dengan skor akhir 3-2. Usai laga, Ko Hye-jin menyoroti performa Megawati CS karena dirasa tidak menjalankan taktik dari apa yang telah dipersiapkan dalam latihan. Sementara itu, baru-baru ini, Jungkwanjang Red Sparks sukses memperpanjang tren positif mereka setelah mengalahkan I-Peppers dengan skor tipis 3-2. Megawati Hangestri lagi-lagi tampil memukau di laga itu setelah mengumpulkan 33 poin, disusul oleh kompatriotnya asal Serbia yaitu Vanja Bukilic. Kegemilangan Megawati Hangestri membawanya ke deretan top skor Liga Voli Korea. Ia bahkan mendapat pujian langsung dari ex-IBK Altos yang kini jadi rekan setim, Pyo Sung-ju. Sementara itu, pelatih Ko Hye-jin justru merasa tidak puas atas hasil positif Red Sparks melawan I-Peppers yang menandai 7 kemenangan berturut-turut timnya. Mantan pemain IBK Altos yang kini bergabung dengan Red Sparks yaitu Pyo Sung-ju mengakui kalau selama ini dia menyimpan kekaguman terhadap Megawati Hangestri. Pyo Sung-ju mengatakan jika dirinya merasa beruntung punya rekan satu tim seperti Megawati Hangestri. Musim lalu, saya menghadapi Mega di lapangan dan dia sangat sulit dibendung. Kini, saya merasa tenang karena dia adalah rekan satu tim saya, kata Sung-ju usai KOFO Cup lalu. Media Korea tetap memberikan apresiasi terhadap Megawati Hangestri meskipun pelatih Ko Hye-jin yang dinobatkan sebagai MVP saat Red Sparks mengalahkan I-Peppers. Pujian yang diberikan oleh media Korea ini merujuk kepada kontribusi besar Megawati Hangestri yang menyumbang 33 poin bagi Red Sparks saat menang atas I-Peppers. Bombardir 58 poin Mega Bukilic jadi yang paling menentukan kemenangan Red Sparks atas I-Peppers. Megawati Hangestri CS akan menatap pertandingan yang diprediksi akan menyuguhkan permainan super keras dan alot tatkala meladeni tamunya IBK Altos pada Selasa 31 Desember mendatang. Seperti diketahui, IBK Altos sendiri saat ini diperkuat oleh top skor sementara Liga Voli Korea, Victoria dan Chak yang mengemas 423 poin. Posisinya dibuntuti oleh oposite andalan Red Spark asal Jember, Megawati Hangestri Megatron dengan 386 poin disusul kolega Megawati, Vanja Bukilic dengan 380 poin. Moma Basoka dari Hyundai Hillstate menempel di posisi berikutnya dengan 376 poin. Laga melawan IBK Altos menjadi krusial bagi kedua tim. Sebab jika Mega dan Bukilic mampu menang atas tamunya, maka akan memperpanjang rekor kemenangan menajdi 8 kali beruntun dan memperlebar jarak dengan IBK Altos di klasemen. Di sisi lain, IBK Altos baru akan melakoni pertandingan ke-17 saat melawan Hipas pada Jumat 27 Desember. Apabila IBK Altos mampu mengalahkan Hipas 3-0 atau 3-1, posisi Red Sparks bisa saja terkudeta. Mengingat nantinya, IBK Altos dan Red Sparks sama-sama mengemas 31 poin. Namun Megawati CS bisa turun peringkat apabila IBK Altos mempunyai rasio set yang lebih baik. Bahkan, Victoria dan Chak berpotensi meninggalkan Megawati dalam perebutan top skor. Sebab, Red Sparks saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 31 poin hasil 17 pertandingan. Sementara di bawahnya menempal IBK Altos dengan 28 poin dari 16 kali pertandingan. Sementara itu, mantan pemain IBK Altos sampai takjub pada sifat Megawati Hangestri di Red Sparks.